Melalui ibadah ini, kita semua yang makin mewujudkan hidup kudus di dalam keluarga dan gereja, serta menjadi saksi Yesus Kristus di dunia. Pemberitaan firman dan pelayanan sakramen saat ini adalah Ibu Pendeta Christine Jama Kaunang. Perjamuan kudus yang kita laksanakan di bulan Juli dimaknai sebagai syukur atas terlaksananya bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah memberikan kuasa Roh Kudus dan mengutus kita untuk melayani dan bersaksi, membangun dan menumbuhkan iman jemaat sampai ke setiap pelosok negeri. Kiranya bulan Pelkes yang telah dilakukan bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi panggilan hidup bagi gereja untuk membangun, menghidupkan persekutuan melalui pelayanan dan kesaksian yang berdampak di dalam masyarakat. Pada tanggal 11 kemarin, pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB memasuki usia binalayan 45 tahun. PKB adalah salah satu unit misioner dan warga gereja. Semua bapak di jemaat dapat dibina untuk menjadi pelaku-pelaku misi di setiap ruang kehadirannya. Di dalam keluarga, sebagai suami bagi istri, ayah bagi anak-anak, kepala keluarga, dan imam bagi seisi rumah tangganya. Di tempat pekerjaan sebagai pekerja atau pengusaha sebagai pemimpin dan pelayan di gereja dan juga masyarakat, bahkan dunia. Selama 45 tahun, Pelkat PKB telah menjadi wadah binalayan. Harapannya semua pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapa GPIB telah terbina baik hingga menjadi bapak-bapak yang berkarakter kudus, benar, tangguh, dan luwes. Visioner dan misioner dalam pelayanan. Jika banyak bapak yang belum menyatu dalam gerak binalayan PKB, bahkan belum memahami fungsi dan tujuan ber-PKB, maka hari bersyukur ini menjadi momentum penting sekaligus panggilan bagi semua kaum bapak GPIB di jemaat untuk merapatkan barisan, menggalang kesatuan dan persekutuan guna tampil dan terlibat dalam upaya penguatan keluarga, gereja, dan masyarakat sebagai bapak yang kudus, visioner, dan misioner, sehingga keluarga, gereja, dan masyarakat menjadi pentas kekudusan Allah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan.
Saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah pada hari ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam Mazmur pasal 25 ayat 12 dan 13 menyatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Terimalah salam, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu.
pengakuan dosa secara silih ganti, P2, Persekutuan Kaum Bapa dan Jemaat. Kita mulai. Di hadapan Allah Maha Tahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami mohon ampun atas keengganan kami untuk mendukung dan memperdayakan pelayanan kategorial sebagai unit misioner di jemaat. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mohon ampun karena menganggap kekuatan dan kepintaran diri dapat menyelamatkan dan membahagiakan seisi rumah tangga kami. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, kami mohon ampun karena kurang mengembangkan talenta dan karunia-Karunia-Mu dalam hidup dan kerja layan kami. Akibatnya, kegagalan dan kesedihan selalu mewarnai kehidupan kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18 yang menyatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih
Jemaat yang diberkati Tuhan, disilahkan berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat yang kedua yang menyatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa cari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Demikianlah bagi kita sekalian petunjuk hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Yang diberkati Tuhan, mari kita menyiapkan pembacaan Alkitab menurut 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 25. Kita menyiapkan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 hingga ke 25 sambil mempersiapkan diri merenungkan sabda Tuhan. Paduan suara Pelkat PKB, GPIB Jemaat Mangamaseang akan menyampaikan pujian.
Kiranya pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari mempersiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa hari ini sebagai bagian daripada Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami boleh mensyukuri 45 tahun perjalanan Pelkat PKB GPIB. Dalam syukur ini kami juga akan berada dalam penghayatan akan karya penebusan Tuhan melalui perjamuan kudus yang akan kami lalui. Ya Tuhan, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar dasar dari semua yang kami lakukan adalah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami sabda Tuhan, agar ketika kami berpisah dari tempat ini, kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang senantiasa kudus sebab Tuhan kami kudus. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran pemberita firman pada saat ini. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab di hari ini dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga 25 yang mengatakan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan dan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana,
melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita semuanya boleh datang beribadah dalam persekutuan ibadah hari Minggu di tempat ini, ataupun Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Jemaat Mangmaseang. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Saya tadi sebelum memimpin ibadah, kedatangan tamu di ruang saya. Tamunya berbagi sukacita dan menyatakan, Ibu Pendeta, hari ini saya senang sekali. Kenapa pagi-pagi senang? Inggris menang, Bu Pendeta. Ya, luar biasa. Saya begitu kagum karena Inggris menang, saya juga kecipratan berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap hari kita semua pasti diperhadapkan pada banyak pilihan. Saya tahu yang hari ini penggemar Piala Dunia duduk di sini pun diperhadapkan pada pilihan. Mau menyaksikan Argentina versus Swiss atau menikmati anggur dan roti. Ya, terutama yang jam ini ya. Itu contoh pilihan sederhana yang diperhadapkan pada kita sekalian. Di sisi lain, ya, bersyukur kalau jam ini Bapak Ibu bersama-sama mau hadir dalam ibadah meskipun memang ada kesempatan ibadah jam-jam sore hari dan malam nanti. Tapi ini agak masalah sedikit ini di paduan suara PKB. Saya hitung tadi tidak lebih dari 12 murid Yesus. Hanya 10 murid Yesus yang menyanyi tadi. Ya. Semoga pilihannya tepat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sisi lain kita juga mulai diperhadapkan pada pilihan sederhana. Seperti mau makan apa hari ini. Sampai saudara juga seringkali diperhadapkan pada pilihan penting tentang bagaimana kita merespon masalah. Baik masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan kita di tengah keluarga, baik ketika kita harus diperhadapkan dengan masalah di tempat kerja, ataupun ketika kita harus berhadapan dengan masalah-masalah lain di luar sana. Pilihan kita mau tetap damai, tenang, sukacita, ataukah dalam menyikapi masalah itu kita mau berkonflik atau memperpanjang masalah dengan apapun juga. Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Di sisi lain harus disadari, jemaat Tuhan, ketika kita di tengah dunia ini diperhadapkan pada pilihan itu, dunia sering berkata begini, ikuti saja kata hatimu, lakukanlah apa yang menurutmu baik.
Ya enggak apa-apalah hari ini tipu-tipu dikit, toh masih ada hari esok untuk memperbaiki diri. Tidak apa-apalah sedikit kita tidak jujur saat ini, toh ada hari esok di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk jujur. Semua yang penting urusan beres. Nah itulah kita sebagai manusia, kita sering kali diperhadapkan pada pilihan-pilihan tersebut dan tanpa kita sadari suara-suara dunia mempengaruhi pilihan kita. Akibatnya banyak orang yang mementingkan diri sendiri, banyak orang yang akhirnya melupakan ikatan kasih dengan sesama. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mengikuti segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Diingatkan firman Tuhan, meskipun dunia menawarkan pilihan-pilihan, satu hal yang harus kita ingat, identitas kita. Ya, saudara dan saya punya identitas. Identitas itu adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus dengan harga yang mahal. Saudara dan saya memiliki identitas anak-anak Allah. Saudara dan saya bukan lagi anak-anak dunia. Oleh sebab itu, mari coba kita lihat, karena kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, karena saya dan saudara-saudara telah ditebus dengan karya penebusan Kristus, itu berarti di tengah-tengah dunia ini hidup kita harus berbeda dengan dunia. Hidup kita harus berbeda dari dunia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Itu berarti kita menyadari kita ini adalah pribadi yang hidupnya kudus karena kita telah dikuduskan oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Saudara, mari belajar dari 1 Petrus, bacaan Alkitab kita pada saat ini. Tentu kita mengetahui bersama-sama berdasarkan 1 Petrus pasal 1. Saudara-saudara melihat di situ dalam ayat yang pertama. Surat 1 Petrus ini dituliskan oleh Rasul Petrus yang sering disebut Simon Petrus. Dia adalah salah satu murid yang dekat dengan Yesus Kristus. Dan menurut sejarah gereja, dia adalah pemimpin gereja mula-mula. Saudara-saudara, surat 1 Petrus ini dituliskan terutama untuk memberikan kekuatan iman, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan panduan kepada umat Kristen yang pada saat itu mengalami penderitaan, yang pada saat itu mengalami penganiayaan, yang mengalami tekanan yang cukup berat karena iman mereka kepada Kristus. Ya, saudara-saudara, kita lihat jemaat itu ada di sekitar wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Bahkan Petrus mengungkapkan saking penderitaan itu cukup berat. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dikatakan, penderitaan mereka itu bagaikan nyala api siksaan. Dapat dibayangkan jemaat Tuhan. Mereka diperhadapkan pada situasi yang demikian. Mereka difitnah karena iman mereka. Mereka dikucilkan karena kekristenan mereka. Dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat sosial mereka sangat-sangat ditekan. Direndahkan, bahkan ancaman hukuman menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Nah, dalam situasi yang demikian, Petrus menulis surat 1 Petrus ini. Petrus mengatakan, itu adalah bagian daripada ujian kemurnian imanmu kepada Allah. Nah,
Dalam kondisi demikian, nasihat Rasul Petrus sesuai dengan bacaan Alkitab kita bilang begini. Dalam situasi yang tertekan, terancam, dianiaya, difitnah, Petrus bilang, siapkanlah akal budimu. Terungkap dalam bacaan Alkitab kita. Siapkan akal budimu. Di bawah terang tema yang kita mau baca yang telah kita baca pada saat ini, Jemaat Tuhan, Kekudusan dan Kasih Persaudaraan, judul Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan siapkan akal budimu. Artinya Petrus mau bilang, jangan sampai tekanan, kehidupan, ancaman yang engkau alami membuat engkau tidak berakal budi. Saudara, kekudusan dimulai dari pikiran. Ya, sekali lagi, kekudusan dimulai dari pikiran. Pikiran kita, jika kita biarkan longgar tanpa kendali, kita akan mudah tersandung oleh godaan dunia. Jikalau apa yang kita pikirkan ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang kudus dan berkenan di hadapan Allah, otomatis jalan hidup kita adalah jalan yang lurus-lurus saja. Tapi jikalau yang mulai kita pikirkan adalah bagaimana kita punya pikiran kotor. Kita sudah punya suami, kita sudah punya istri, kita masih pikirkan suami orang, kita masih pikirkan istri orang. Jelas hidup kita tidak akan lurus. Tuhan sudah memberikan berkat kepadamu dengan caranya Tuhan. Tiap hari berdoa. Berkatilah makanan dan minuman kami. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Tapi kita merasa tidak pernah cukup. Jatuhlah kita dalam pikiran kotor, korupsi, mencuri, berbohong. Itu semua dimulai dari pikiran. Tidak pernah merasa cukup. Jatuhlah dalam dosa pinjaman online yang tidak pernah lunas-lunas. Merusak kebahagiaan rumah tangga karena judi online. Saudara, mulai pikirkan hal-hal yang kudus. Disiplinkan diri. Juga akan apa yang kita tonton, tawaran-tawaran menarik ada di handphone kita. Mulai dari yang kudus sampai dengan yang kotor. Tapi kalau mulai yang kita pikirkan yang tidak baik, senantiasa handphone kita pergunakan juga untuk hal-hal yang mendatangkan aib. Saudara, lihat. Disiplinkan juga dengan apa yang kita dengar. Jangan segala sesuatu yang kita dengar, kita masukkan di telinga kiri, kita simpan di dalam hati. Dan ujung-ujungnya kita dendam sama orang lain. Padahal belum tentu apa yang dibicarakan orang lain itu benar adanya. Saudara, jaga pikiran kita agar tetap fokus pada Kristus. Jaga pikiran kita agar kita tetap berada dalam pengharapan kekal. Bukan kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Ingat, status kita, Rasul Petrus juga bilang kepada umat Tuhan, status kita ini adalah anak-anak yang taat. Seorang anak yang baik, garis bawahi ya, yang baik akan mencerminkan karakter bapaknya. Sebelum mengenal Kristus, Petrus menyebut masa lalu jemaat ini adalah berada di dalam waktu kebodohan. Di mana hidup mereka dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh kebiasaan dunia. Ketaatan kepada Tuhan itu harus dijaga bahkan ketika keadaan sulit sekalipun mereka alami. Petrus bilang, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Ingat ya, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Petrus tidak bilang, hendaklah kamu kudus di hari Minggu. Dari Senin sampai dengan Sabtu, terserah dirimu. Tidak.
Jadi kekudusan kita bukan hanya ketika berada di lingkungan gereja. Kekudusan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara ada di rumah, ketika saudara ada di kantor, ketika saudara ada di sekolah, ketika saudara sedang berada di luar rumah sekalipun, di tengah lingkungan masyarakat bertetangga, hidup kudus. Saudara, saat saudara bermain, saat saudara berbicara, mari hidup kudus. Termasuk kita kudus dalam menggunakan media sosial. Jangan semua yang kita ucapkan di media sosial adalah caci maki, penghinaan. Saudara, kita ada di dunia nyata, tapi kita juga harus melihat kita tidak bisa lepas dari dunia maya. Kehadiran saudara di dunia maya pun harus mencerminkan kekudusan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari coba kita lihat. Standar kekudusan, saya mau bilang, bukan menurut standarnya manusia. Manusia bisa menilai, Bapak A adalah orangnya kudus. Setiap hari Minggu jam 7 pagi dengan pakaian neces dia sudah siap-siap pergi gereja. Padahal ibadah jam 9. Tapi sikap, tingkah laku di tengah keluarga tidak mencerminkan bapak yang tangguh dan luwes. Senantiasa berbicara kasar terhadap istrinya. Senantiasa berbicara tidak baik terhadap anak-anaknya. Saudara, kita lihat standar kekudusan itu bukan berdasarkan ukuran manusia atau menurut standar penilaian manusia. Tapi lihat, standar kekudusan itu adalah Allah sendiri. Kata kudus Rasul Petrus pergunakan dalam bahasa Yunani adalah hagios. Ketika dia menuliskan surat ini, dia pergunakan kata itu. Saudara-saudara, yang menggunakan kata hagios untuk menerjemahkan kata Ibrani kados. Saudara, sama-sama merujuk pada sifat Allah yang maha suci. Sama-sama merujuk pada sifat Allah yang benar-benar terpisah dari segala dosa. Dipisahkan, sekali lagi ya, orang yang kudus adalah orang yang dipisahkan dan dikhususkan untuk tujuan mulia. Hidup kita jemaat Tuhan telah dibeli dengan darah yang mahal. Darah Kristus. Itu berarti saudara dan saya dikhususkan untuk mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Petrus mengingatkan jemaatnya bahwa mereka telah ditebus. Saudara diingatkan oleh saya, saudara dan saya telah ditebus. Bukan dengan barang fana seperti perak dan emas. Yang harganya dari hari ke hari semakin mahal. Bukan. Tapi dengan darah Kristus yang sangat-sangat mahal. Itulah kita dipersiapkan saat ini untuk berada dalam penghayatan bahwa darah Kristus telah menyucikan kita dan mari bersama-sama kita mengambil bahagian dalam kemuliaan Tuhan. Sebagai orang yang tahu diri, mohon maaf kalau kata ini harus keluar dari mulut saya. Sebagai orang yang tahu diri, bahwa dirinya telah dibeli dengan harga yang mahal. Ada konsekuensi bagi cara hidup kita. Saudara, mari kalau kita tahu diri, jaga kekudusan hidup. Tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri. Diri kita bukan milik kita sendiri, melainkan miliknya Allah. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah melalui tubuh kita. Saudara dan saya diingatkan tinggalkan masa lalu yang penuh dengan dosa.
Penebusan Kristus, dia memotong mata rantai dosa, cara hidup kita yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita diajak untuk berhenti dari kebiasaan buruk. Kita diajak untuk berhenti dari kecanduan dosa masa lalu. Hidup kudus. Saudara-saudara, hal-hal sederhana yang seperti saya ungkapkan tadi. Lakukan kebaikan-kebaikan. Jauhkan diri dari segala bentuk kecemaran dunia. Jauhkan diri dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk, mabuk-mabukan, judi, persinahan, perselingkuhan. Cara hidup lama saudara tinggalkan, putuskan. Kalau saudara adalah orang yang tahu diri bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus, jangan kembali hidup dengan cara seperti itu. Menjadi Kristen jemaat Tuhan, saya bilang bukan hanya sampai pada status. Saya sudah diselamatkan. Tapi menjadi Kristen adalah bagaimana kita membuahkan gaya hidup yang baru. Coba perhatikan dalam ayat 24 jemaat Tuhan. Ayat 24 ini mau mengingatkan kepada kita, hidup kita ini singkat. Hidup kita ini singkat. Tidak ada yang tahu seberapa lama kita akan hidup di dunia ini, tapi yang jelas kita akan mengalami kematian. Karena hidup kita singkat, lakukan hal yang baik. Lakukan hal yang benar. Jangan sampai kita sudah berada di ruangan ICU, napas tinggal satu-satu. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau saya sehat, saya mau bertobat. Saya mau melayani. Saudara, hidup kita bukan milik kita. Oleh sebab itu, mari hidup memuliakan nama Tuhan. Jangan terikat pada sesuatu yang fana. Terikatlah pada Tuhan yang abadi. Bapak Ibu saudara-saudara, contoh seorang yang hidup mengabdikan dirinya dan sungguh dia diakui oleh seluruh dunia adalah Mother Teresa. Bapak Ibu saudara tentu tahu siapa Mother Teresa. Saudara, dia sungguh adalah pribadi yang taat pada kebenaran. Dia mendengar panggilan Tuhan untuk meninggalkan biarannya yang nyaman. Dia turun dari ruko ke ruko, kumuh di Calcutta, India. Dia taat untuk mencari Yesus di dalam diri orang-orang yang paling miskin dan sekarat. Saudara, Ibu Teresa memandikan orang-orang kusta. Dia begitu mengasihi anak-anak yang terpinggirkan. Dia juga memandikan orang-orang yang borokan, yang bagi sebagian orang menjijikkan. Dia menyuapi orang-orang yang kelaparan. Dia memeluk orang-orang yang sedang sekarat di jalan. Dia peluk dengan penuh kasih sayang. Saudara, dengan maksud apa? Ketika orang sekarat itu meninggal, dia merasa bahwa dia juga dicintai. Saudara, dia melakukan sebuah tindakan besar. Dia melakukan sebuah tindakan yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar berkhotbah dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam tentang kasih. Tetapi dia tahu bagaimana kasih Kristus merendahkan diri untuk merangkul yang berdosa dan terbuang. Melalui kesaksian hidupnya,
Dan melalui firman Tuhan hari ini saya mau bilang saudara, kekristenan tidak pernah diukur dari seberapa sering saudara berada di gedung gereja. Kekristenan tidak diukur seberapa sering saudara aktif di dalam pelayanan. Melainkan dari bagaimana ketika saudara melangkah keluar dari gedung gereja. Ketika saudara ada di rumah, saudara ada di lingkungan masyarakat, ketika saudara ada di sekolah, saudara mencerminkan karakter Kristus dalam diri saudara. Saudara, ada lagi sebuah kesaksian. Saudara ini menguatkan kita semua ya, untuk mau bilang begini. Ada seorang bapak, dia bernama Budi. Sebut saja, ini bukan nama yang sebenarnya. Dia adalah seorang Kristen yang biasa-biasa saja. Dia bekerja sebagai pengemudi taksi online. Penghasilannya pas-pasan. Dan bulan ini dia sedang bingung. Karena harus membayar biaya sekolah anaknya yang menunggak sudah 3 bulan. Suatu malam setelah mengantar penumpang terakhir, Pak Budi melihat sebuah dompet tebal tertinggal di kursi belakang. Ketika dia buka, isinya mengejutkan. Ada uang tunai jutaan rupiah dan beberapa kartu-kartu kredit ATM yang sangat penting. Saat itu muncul perangkap pikiran di benak Pak Budi. Ada bisikan yang mengatakan, ambil saja uangnya. Tidak ada yang tahu. Bukankah ini jawaban atas doamu untuk membayar uang sekolah anakmu yang tertunggak? Itu yang dipikirkan dan dibisikkan oleh entah siapa. Secara manusiawi, godaan ini sangat besar. Namun, Pak Budi, meskipun dia bukan seorang aktivis gerejawi, dia ingat firman Tuhan. Dia ingat setiap yang disampaikan oleh pengkhotbah dan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Dia ingat Tuhan menuntut kejujuran, bukan kompromi. Akhirnya Pak Budi memilih untuk taat pada kebenaran. Tanpa mengambil sepeser uang pun, ia memutar balik mobilnya dan mengantarkan dompet itu ke alamat yang tertera di kartu identitas sang penumpang. Sesampainya di sana, sang pemilik dompet, seorang pemuda yang bukan beragama Kristen. Dia membuka pintu dengan wajah panik. Dan ketika melihat Pak Budi mengembalikan dompetnya utuh, pemuda ini menangis terharu. Dia mencoba memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu untuk Pak Budi. Tapi Pak Budi menolaknya dan berkata terima kasih. Saudara, dia tersenyum dan berkata, tidak usah mas, saya mengembalikannya karena Tuhan saya mengajarkan saya untuk jujur dan mengasihi sesama. Pemuda ini begitu tertegun. Malam itu dia tidak hanya menerima dompetnya kembali, tetapi dia melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri Pak Budi. Pemuda ini melihat kasih Kristus terpancar nyata, bukan lewat khotbah yang panjang di mimbar, melainkan lewat tindakan ketaatan seorang supir taksi di jalanan yang sepi. Saudara yang diberkati Tuhan, persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua akan ambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Firman Tuhan hari ini mau bilang, hiduplah dalam ketaatan. Biarlah kasih Kristus terpancar nyata melalui tindakan kita setiap hari. Bukan hanya saat kita berada dalam suatu persekutuan. Dengan maksud supaya dunia tahu dan melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita. Yesus hidup di dalam diri saudara.
Yesus hidup di tengah-tengah keberadaan saudara, baik dalam keadaan baik sekalipun atau dalam keadaan susah sekalipun. Biarlah perjamuan kudus yang akan kita nikmati sungguh membawa kedamaian, sukacita untuk melangkah. Hendaklah kamu kudus sebab Tuhanmu kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersaat teduh mempersiapkan diri kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 hingga ke 25 yang menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini, sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdoa. Doa ini akan kita lakukan secara bergantian. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang yang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu.
Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum makan roti dan minum anggur lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk bersama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Mari dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari mengikuti perjamuan, merayakan kematian
Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Dengarkanlah firman Tuhan menurut Mazmur pasal 36 ayat 6 hingga ke-11 yang menyatakan, Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu seperti gunung-gunung Allah yang tinggi, hukum-Mu bagaikan samudra dalam yang dahsyat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menyatakan syukur kita lewat pemberian amplop syukur perjamuan kudus di tempat yang telah disiapkan sambil mengembalikan sloki yang kita pergunakan. Demi tertibnya pemberian persembahan syukur perjamuan kudus dan pengembalian sloki akan dimulai dari sisi paling kiri dan sisi paling kanan sampai ke belakang. Bapak, Ibu, Saudara diminta akan mengikuti arahan dari majelis bertugas. Sambil memberi dan mengembalikan sloki, kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi Gita Bakti 284. Walau
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami begitu bersyukur karena di hari ini kami dapat menentukan pilihan yang tepat untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah hari Minggu, mengikuti perjamuan kudus, dan juga mensyukuri pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa GPIB yang memasuki usia binalayan 45 tahun. Ya Bapa, biarlah melalui penghayatan perjamuan kudus pada saat ini, kami sungguh-sungguh menghayati bahwa kami adalah pribadi yang harus hidup kudus, karena Tuhan kami kudus. Kami telah dibeli dengan baik harga yang mahal melalui darah Tuhan Yesus. Biarlah kami menghidupi panggilan kami sebagai gereja untuk benar-benar hidup kudus, agar melalui kesaksian hidup kami, terang Kristus semakin bercahaya, semakin berdampak, dan membawa pribadi-pribadi yang belum mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pribadi-pribadi yang memberi diri sebagai pengikut Kristus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa, biarlah Pelkat PKB GPIB di usia 45 tahun ini benar-benar menjadi wadah pembinaan iman yang senantiasa berkarakter Kristus. Bapak-bapak GPIB benar menjadi pribadi yang kudus, yang tangguh, yang luas, yang visioner, yang misioner dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian, baik di tengah gereja ataupun di tengah keluarga dan kehadiran di tengah masyarakat. Berkati Pelkat PKB GPIB Jemaat Mangamaseyang dalam penata layanan mereka, para pengurus dan anggota, biarlah tetap terus menjadi pribadi yang senantiasa berpentaskan kekudusan sebagai bentuk syukur. Bapak yang baik, terima kasih. Kami tetap percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan juga memberkati seluruh perjalanan kehidupan kami semua di NKRI ini. Kami ada di tengah-tengah bumi NKRI, mampukan kami menjadi warga gereja yang senantiasa bersaksi. Tuhan mampukan agar bangsa dan negara Republik Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Pemerintah adalah pemerintah yang bijaksana dan mampu mengemban tanggung jawab dengan baik di tengah-tengah pemerintahan dan kepercayaan yang Tuhan beri. Ya Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan memberkati persekutuan pelayanan dan kesaksian di GPIB. Baik yang ada di perkotaan, yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan menolong agar semua dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Kami berdoa secara khusus buat penata layanan di GPIB Jemaat Mangamaseyang. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, peran dan tanggung jawab kami sebagai presbiter. Tuhan memberkati Diaken Penatua, Ibu Pendeta Besti, Tuhan memberkati PPPJ, Vikaris, unit-unit misioner, pengurus pelayan, komisi-komisi yang ada, pegawai kantor gereja, koster, sopir, satpam, biarlah semua dikendalikan Tuhan. Panitia-panitia yang ada di tengah jemaat, baik itu panitia penghabisan pelayan firman dan sakramen, panitia Natal, HUT GPIB Mangamaseyang dan Pasca, semuanya kiranya mampu bekerja sama dengan baik. Seluruh jemaatmu dengan seluruh keberadaan masing-masing, Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga. Demikian pula dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa biarlah pemeliharaan Tuhan terus nyata. Membangun hubungan kami untuk tetap harmonis bersama dengan Kodam 14 Hasanuddin dan juga Arhanud 4 AAY. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian daripada Kodam 14 dan Arhanud dalam pengasihan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, setiap keluarga yang berduka cita. Tuhan hadir memberikan kekuatan dan penghiburan buat mereka. Mereka yang mengalami korban bencana alam dan ekologi di berbagai daerah. Kami pun percaya Tuhan akan campur tangan. Ya Allah, kuatkan mereka semua melewati gumul juang ini.
Dan hari ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang bertambah usia kelahiran dan perkawinan di sepanjang pekan ini. Kami percaya bahwa panjang umur adalah anugerah Tuhan. Berkatilah saudara kami Indra Mairnat Pelenkahu, Ibu Juliana Matulesi, Gloria Devita Tahapari, Stephen Yosep Immanuel Sopakua, Bapak Bobby Heri Sebayang, mereka yang berulang tahun di tanggal 12 Juli hari ini. Demikian pula kami berdoa buat saudara kami Chelsea Metekohi. Kami percaya hari ini hari bahagia buat mereka, biarlah panjang umur, sehat dan kuat menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara kami. Semua yang berulang tahun di tanggal 12 Juli sampai dengan 18 Juli 2026, hamba-Mu tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, namun kami yakin Tuhan akan memberkati mereka semua. Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar. Tuhan berkati mereka semua dalam segala keberadaan kehidupan mereka hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami di sektor pelayanan 4. Kami berdoa buat keluarga Christian Gerard Tefretes Mahulete, keluarga Risanto Punema Datu, keluarga Edi Dharma Borotoding, keluarga Yosua Abraham Sinai Wati, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa yang maha baik, berkati mereka yang dalam kelemahan tubuh. Berdoa buat Bapak Gerson Palar, Ibu Andi Sanjar, Ibu Sri Sugiarto, Ibu Lincetoan, Ibu Hamina Sigarlaki, Saudara Yoce Parinusa, Oma Ani Victor. Kami berdoa buat Bapak Tony Takalawangan, kami berdoa buat Ibu Medi Londo, mereka semua juga dalam perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan jamah dan pulihkan satu persatu. Ya Bapak yang maha baik, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang boleh datang duduk beribadah ataupun yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Mangga Maseyang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan, pendidikan, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, demikian pula segala usaha dan harapan-harapan kami. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pukul 9 ini. Tuhan Yesus menolong agar seluruh kerja layan kami jadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Penatua Sukarsiweno, Penatua Nurhayati Farada, Penatua Harold Kolatila, Diaken Tommy Tulenan, Diaken Magdalena Letlora, Diaken Peter Tapi, Penatua Julianus Larosa, Penatua Nace Estefanus, Diaken Ruth Maningke, Diaken Benyamin Sara, Penatua Jonius Latihamalo, Penatua James Mampau, Badan Suara Pelkat PKB, Ibu Polina Manoy, Saudara Gerald Konda, dan tim multimedia Mangga Maseyang. Ya Bapak, terima kasih. Kami dilayakkan karena kemurahan Tuhan. Berkati seluruh kerja layan kami, berkati usaha-usaha kami, dan berkati juga secara khusus pelekat PKB GPIB Mangga Maseyang agar semakin sehati sia sekata bagi kemuliaan nama Tuhan bersama dengan para pengurus yang ada. Ya Bapa, inilah kami, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang senantiasa hadir dalam setiap langkah juang kami. Amin. Kesaksian pujian dari Pelkat PKB dipersilahkan. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang yang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13.
Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan dan kotak dana mutasi pendeta tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jemaat tubuh dan roh
Jemaat, mari berdiri. Mari membawa persembahan ini dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terimalah syukur kami melalui pemberian sukarela ini, ya Tuhan. Dan berkatilah agar dipakai untuk mewartakan Injil-Mu dalam kasta dan perbuatan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Christine Jama Kaunang, STH. Pelayan pujian, paduan suara Pelkat PKB, GPB Mangamaseang. Organis Saudara Geri Konda, pemandu lagu Ibu Paulina Manoi Noya, operator multimedia Bapak Renald Caniago, Saudara Resko Tase, dan Saudari Fani Jama. Tuhan Yesus, Kepala Gereja memberkati Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia persidangan gerejawi, ibadah hari Minggu, Pelkat, dan keluarga. 1. Ibadah hari Minggu, Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 8.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. 2. Ibadah hari Minggu Pelkat PT setiap hari Minggu dilaksanakan di 3 tempat ibadah sebagai berikut. Gedung Serbaguna Mangamaseang pukul 9.30 WITA di rumah keluarga Lumendong dengan alamat Telkomas Jalan Telpon 1 nomor 39 pukul 9.00 WITA. Rumah keluarga Rosenroy Motong, Mandiangan dengan alamat Kompleks Unhas Antang, Blok A, nomor 8, pukul 9.00 WITA. Diharapkan orang tua adik teruna dapat mengarahkan anak-anaknya mengikuti ibadah di tempat ibadah terdekat. 3. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. 4. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai 10. 5. Ibadah keluarga hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai 10. 6. Ibadah Pelkat PKB hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan terjadwal. 7. Ibadah Pelkat PKLU hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 10.00 WITA dilaksanakan di Gedung Gereja Mangamaseang. Sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan 1 tahun anggaran
2026-2027 pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10.00 WITA di Gedung Gereja Mangamaseang sebagai persiapan untuk seluruh presbiter. Konven Pendeta dan Keluarga. Berdasarkan program kerja dan anggaran MUPEL GPB Sulselbara 2026-2027 bidang teologia dan persidangan gerejawi perihal Konven Pendeta, Keluarga dan Vikaris, maka akan dilaksanakan konven pada hari tanggal Kamis sampai Sabtu tanggal 16 sampai 18 Juli 2026 di Pantai Bira, Bulukumba. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Bidang pelayanan dan kesaksian, diakonia sosial. Penyaluran bantuan diakonia sosial akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2026 pukul 10.00 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. Bagi warga jemaat yang ingin berpartisipasi melalui sumbangan natura dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPB Mangamaseang pada hari jam kerja. Bidang PPSDI PPK. Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai 18.00 WITA. Mengundang anggota paduan suara sektor, paduan suara Pelkat, paduan suara jemaat, vokal grup, dan pemandu lagu. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Himbauan. Menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Bidang Inforkom Litbang, lowongan kerja. GPB Jemaat Mangamaseang Makassar membuka lowongan kerja pada posisi tenaga keamanan atau security dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Warga jemaat GPIB dan juga umum. 2. Pria batas usia 22 sampai dengan 40 tahun. 3. Sehat jasmani dan rohani, melampirkan surat keterangan dokter. 4. Jujur, tekun, dan bertanggung jawab. 5. Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. 6. Mampu bekerja sama dalam tim dan dapat menjaga kerahasiaan. 7. Melampirkan berkas-berkas sebagai berikut. 1. CV. 2. Fotokopi ijazah terakhir. 3. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. 4. Vas foto terakhir ukuran 4x6 2 lembar. 5. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. 6. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Lamaran dan CV dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPB Mangamaseang Makassar pada hari jam kerja Selasa sampai Jumat pukul 8.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 Juli sampai 14 Juli 30 Juni sampai 14 Juli 2026. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini. Terhitung tanggal 12 Juli 2026 sampai dengan 18 Juli 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 88 orang, wanita 169 orang, jumlah 257 orang.
Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Selanjutnya, dipersilakan pengurus Pelkat PKB untuk menyampaikan selamat ulang tahun. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mendengarkan pesan hari ulang tahun ke-45 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB dalam bentuk video. Empat 45 tahun hadir untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Persekutuan Kaum Bapa GPIB diharapkan menjadi salah satu instrumen pelaku misi Allah yang terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan perbuatan. Hadir bukan menjadi statis atau formalitas, tetapi benar-benar berdampak dalam setiap kata, pikiran, dan tindakan. Sesuai dengan tema HUT ke-45 PKB GPIB, panggilan kaum bapa untuk hidup kudus dan benar. Hidup kudus adalah hidup dalam kesucian, menjaga hati yang murni serta menjauhi dosa. Dan hidup yang benar yaitu selalu bertindak jujur, taat, dan adil sesuai dengan ajaran serta kehendak Tuhan. Sehingga kaum bapa dapat menjadi role model bagi keluarga, gereja, ataupun masyarakat. Agar pertumbuhan iman dapat terus berproses menuju kedewasaan rohani, memahami kasih Allah, dan berakar kuat di tengah dinamika kehidupan. Pada tahun ini, lewat kegiatan Impactful Leadership Training, kiranya kaum bapa GPIB dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak langsung bagi diri dan sekitarnya, sehingga dapat menumbuhkan iman, menjadi teladan dalam rohani dan pelayanan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, mampu beradaptasi dalam setiap perkembangan zaman, mengembangkan bakat dan skill individu secara terarah, serta dapat berinovasi dan kreatif dalam berbagai hal. Harapannya, di setiap ngupel bahkan di lingkup jemaat, hadir jejaring kaum bapa sebagai pemimpin-pemimpin yang siap melayani dengan integritas dan relevansi. Sehingga dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, kaum bapa GPIB dapat bertahan, berkembang, dan menjadi pemimpin yang dapat diandalkan. Mari kita rayakan 45 tahun PKB GPIB dengan menjadi teladan untuk hidup kudus dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dirgahayu Persekutuan Kaum Bapa GPIB, Soli Deo Gloria. PKB maju terus, pelayanan tangguh dan luas. PKB GPIB. Demikian jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, bolehkah kali ini yang berusia Pelkat PKB atau anggota Pelkat PKB dipersilakan berdiri. Ya, semua bapak-bapak lah yang merasa bapak. Yang merasa bapak. Yang belum merasa bapak, tapi
sudah usia 35 tahun ke atas? Ada? Ya. Oke. Saya mau sapa ya. Pelkat PKB, pelayanan, semua dipersilahkan berdiri. Dirgahayu Pelkat PKB ke-45, rajin-rajin ibadah PKB, jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi semua orang. Pergilah dengan damai sejahtera. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.